Hidup ini kita tidak tahu seperti apa ke depannya. Terkadang hidup sesuai dengan keinginan kita, tetapi ada juga yang berjalan di luar apa yang kita harapkan. Seperti kisah satu ini, aku akan menceritakannya. Dulu, aku bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di provinsiku. Posisiku di perusahaan itu sebagai wakil direktur. Namun, saat ini aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Rencanaku adalah ingin membenahi rumah tanggaku yang selama 5 tahun sudah tidak berkomunikasi lagi dengan suamiku. Alasannya, kami lalai dan lupa akan kewajiban kami sebagai suami istri. Kami selalu memiliki kesibukan sendiri-sendiri, apalagi mengenai urusan berbagi kasih sebagai pasangan suami istri. Hal itu sudah jarang kami lakukan, sehingga membuat hubungan pasangan kami terasa hambar, tidak seperti hubungan suami istri lain yang penuh dengan keharmonisan. Sejak menikah, kami sudah mempunyai 1 anak. Saat itu, anakku sedang menempuh pendidikan di luar kota. Aku berharap dengan keputusan keluar dari pekerjaan ini, aku bisa memperbaiki semuanya. Namun, setelah sekian lama, aku dan suamiku tetap tidak menemukan solusi untuk memperbaiki hubungan kami. Singkat cerita, akhirnya aku pun hidup sendiri. Aku yang usianya sudah menginjak kepala 3, kini hanya menghabiskan waktu dan menyegarkan pikiran dengan traveling. Saat aku pergi traveling, aku menyuruh keponakanku untuk tinggal di rumahku sekaligus menjaga rumah. Aku melihat keluarganya yang ekonominya pas-pasan, jadi aku merasa lebih baik dia tinggal di rumahku. Keponakanku bernama Agus. Usianya baru 20 tahun. Selama ini, dia kuliah di kotaku dan tinggal di sebuah kosan kecil. Membayar kuliah saja, keluarganya sering kesulitan mencari biaya. Jadi, daripada dia tinggal di kosan, aku menyuruhnya tinggal saja di rumahku yang begitu luas ini. Agus adalah orang yang sopan dan tahu diri, sehingga aku merasa nyaman dengannya. Dia juga sering membawa berkah di rumahku. Suatu pagi, aku sedang malas bangun dari tempat tidurku karena baru beberapa hari sebelumnya aku pulang dari bepergian. Aku masih merasa lelah. Ketika aku masih berbaring dengan mata tertutup dan memeluk bantal, Agus memanggilku dari luar kamar. "Tante, sudah bangun?" tanyanya. Aku pun menjawab malas. "Masuk saja, Agus." Agus membuka pintu dengan sedikit ragu. Ketika dia masuk, dia langsung memalingkan wajahnya ke arah sudut lemari. Aku yang saat itu benar-benar malas bangkit, hanya diam saja dan bertanya, "Ada apa, Gus?" Tante, motor di garasi itu macet. Jadi hari ini aku tidak bisa ke kampus. Bolehkah aku pinjam motor tante?" tanyanya dengan nada gugup. Aku melihat Agus sedikit canggung. Mungkin karena dia melihat kondisiku yang masih terbaring. "Ya sudah, ambil saja kuncinya di atas meja. Pakai saja motornya," kataku sambil menarik selimut. "Terima kasih, Tante. Aku berangkat ke kampus dulu," jawab Agus sambil menutup pintu dan sedikit melirik ke arahku sebelum keluar. Saat jam 12 siang, rasa malasku mulai hilang. Aku pun bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Namun, saat berada di kamar mandi, aku mulai berpikir tentang apa yang dilihat Agus tadi pagi. Aku merasa malu jika dia benar-benar melihat posisiku yang tidak pantas. Tapi aku juga berpikir, Agus adalah anak yang sopan dan tahu diri. Dia pasti tidak berpikir macam-macam. Pikirku menghibur diri. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.